that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about. Have your cloud, it be raining now. I keep making sound, go another round. I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Papua, tanah yang kaya, surga kecil. Tak terasa 16 tahun sudah Majelis Rakyat Papua berdiri di bumi Cendrawasih sebagai lembaga representasi bagi seluruh masyarakat asli Provinsi Paling Timur Indonesia. Lahir dari Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001, Majelis Rakyat Papua atau MRP telah melaksanakan sejumlah agenda kegiatan dan menghasilkan berbagai capaian program. Prestasi lembaga kultural orang asli Papua ini dapat terlihat dari refleksi kegiatan MRP di bawah kendali Timotius Murib saat menggelar ibadah syukur dan pameran budaya bertempat di halaman kantor Majelis Rakyat Papua. Allah yang Maha Kuasa itu Allah yang sanggup untuk membuat mujizat. Amin. Judulnya Ilih Warak. Ya, mujizat. Siapa yang percaya ada mujizat untuk kita? Allah kami kebengo, bukan pagayime, terkali kiana, ikan nangkelik mende. Ibadah syukur bertema budayaku, identitasku Papua diawali dengan kidung pujian kepada Sang Khalik oleh sejumlah penyanyi asli Papua. Tamu undangan yang menghadiri ibadah syukur memperingati Hari Budaya Papua dan MRP ini larut dalam kegembiraan bersama lantunan lagu penyembahan berbahasa daerah bumi Cendrawasih. Bernyanyi, bersorak dan bertepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan mewarnai rangkaian ibadah syukur yang dipimpin Pendeta Jimmy Koirewowa. Dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 26 hingga 27, di mana Rasul Paulus ingin menjelaskan kepada semua umat jika Tuhanlah yang berkehendak menciptakan segala isi bumi, bukan kemauan manusia. Tapi di dalam ayat ini Rasul Paulus mau menjelaskan kepada semua orang bahwa di atas muka bumi ini kita semua Tuhan ciptakan. Bukan maunya kita, bukan maunya institusi pemerintah, tetapi Tuhan yang ciptakan. Sebelum ada negara, sebelum ada undang-undang dasar, sebelum ada batas-batas wilayah, sebelum segala sesuatu ada, firman Tuhan berkata, dari satu orang Tuhan menciptakan banyak orang, dan Tuhan membagi mereka di dalam etnis. Itu bahasa aslinya. Setiap suku itu adalah sebuah bangsa. Dan Tuhan menciptakan setiap suku dengan identitasnya masing-masing, dengan bahasanya sendiri. Langit terbelah, aku Papua. Hitam kulitku, keriting rambutku, aku Papua. Hitam kulitku,
Atas kehendak Tuhan, Majelis Rakyat Papua hadir di atas bumi cendrawasih untuk menjadi wadah aspirasi bagi masyarakat paling timur Indonesia, sehingga Presiden Joko Widodo patut menyambangi MRP saat melaksanakan kunjungan kerja ke negeri matahari terbit. Sebagai pendeta saya akan sampaikan kepada Bapak Presiden, saya akan buat surat terbuka sebagai Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia Provinsi Papua. Bapak Presiden kalau datang di Papua, singgah di rumah rakyat. Karena di dalam rumah rakyat ini, orang asli Papua punya suara yang sesungguhnya itu ada di situ. Dan tanggung jawab bapak-bapak dan ibu-ibu adalah untuk memperjuangkan apa yang menjadi tanggung jawab, apa yang menjadi suara daripada rakyat yang ada di bawah sana. Ala kali kebengo, bukan bagaime, kali kiana. Buku tembira kuning, karpalo ko makira ginda, ireni kumepi, kali karpalo. Alayi semua lambaikan tangan semua, 3. Panitia kegiatan Hari Budaya ke-16 menyampaikan terima kasih kepada perwakilan 5 wilayah adat atas kehadirannya di Kota Jayapura untuk mengikuti pameran budaya memperingati Hari Budaya atau 16 tahun MRP hadir dan melayani rakyat Papua. Panitia atas dukungan lembaga kami mengadakan pameran. Pameran dari 5 wilayah adat. Pameran kerajinan dari masyarakat ke-5 wilayah adat. Untuk itu pada kesempatan ini pula saya selaku Ketua Panitia menyampaikan terima kasih kepada Ibu, Bapak, saudara-saudara dari perwakilan ke-5 wilayah adat yang telah hadir. Ya. Terima kasih atas atensi, atas perhatian, sehingga boleh. Menyambut hari jadi ke-16, Majelis Rakyat Papua bersama Sekretariat MRP menggelar pameran budaya yang berlangsung selama 3 hari dengan peserta perwakilan dari 5 wilayah adat seperti Mamta, Saireri, Mepago, Lapago, dan Animha. Pada ibadah syukur sambut hari jadi MRP, pucuk pimpinan dalam tubuh Majelis Rakyat Papua mengajak seluruh anak negeri bumi cendrawasih untuk merubah sikap dan perilaku. Dan tahun yang ke-16 ini tidak perlu kita banyak bicara orang asli Papua. Mari kalau mau merubah dunia, Timotius Murib, sebagai Ketua MRP, rubah kau berdiri dulu. Kata kunci, rubah diri, baru kita rubah dunia yang kita harapkan ini, terutama merubah situasi Papua. Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah, sebanyak batu adalah harta harapan. Tanah Papua. Pameran budaya sambut hari jadi MRP ini akan berlangsung selama 3 hari dan dilanjutkan dengan kegiatan peluncuran buku serta album lagu khas Papua pada puncak peringatan hari jadi Majelis Rakyat Papua. Terus hari Sabtu tanggal 30 Oktober itu akan peluncuran lagu-lagu etnis bahasa daerah maupun bahasa umum terkait dengan visi misi Majelis Rakyat Papua, yaitu penyelamatan tanah dan manusia Papua. Dan ini perwakilan dari 5 wilayah adat sudah siap dan mereka sudah mengkarang lagu-lagu etnis Papua untuk mereka akan ini sumbangkan untuk Majelis Rakyat Papua. Perwakilan 5 wilayah adat di tanah Papua menampilkan berbagai hasil kerajinan seperti noken,
gelang, kalung, koteka, dan sejumlah karya lainnya dengan memanfaatkan potensi alam bumi Cendrawasih. Pada pameran yang dibuka untuk umum ini, bukan hanya nampak kerajinan tangan hasil ketekunan masyarakat Papua, namun MRP turut menyediakan tempat penyajian kopi asli Pegunungan Tengah dan pesisir Papua. Pameran ini kita buka untuk umum, kemudian masyarakat boleh datang belanja. Kalau capek-capek kami siapkan tempat di sini, bisa dengar-dengar lagu di tempat ini. Kemudian ada siapkan kopi. Kopi ini semua kopi asli dari Papua. Jadi dari gunung sampai di laut. Jadi kopi Ambai Niru dari Serui, kemudian dari Lanijaya, kemudian dari Wamena, kemudian dari Puncak, terus Mepago, kopi Monomani. Semua lengkap ada di sini. Dan 150 orang itu gratis minum kopi. Peringatan hari jadi MRP ke-16 akan menjadi momentum untuk merefleksikan keberhasilan maupun kegagalan kerja Majelis Rakyat Papua, di mana refleksi itu telah ditulis dalam buku yang diterbitkan Lembaga Kultur sebanyak 2.000 eksemplar. Selama 20 tahun implementasi otonomi khusus, apa saja yang telah dikerjakan oleh Majelis Rakyat Papua periode pertama, kedua, dan ketiga. Ini yang kita menyampaikan. Seluruh keputusan Majelis Rakyat Papua dirangkum di dalam 16 buku. 16 buku itu kami sudah copy 20.000 buku dan tersedia ada di pameran di sini satu khusus untuk sekretariat MRP. Dan 16 buku ini kita sudah siapkan. Masyarakat boleh lihat apa saja selama 20 tahun ini MRP lakukan dalam rangka penyelamatan manusia dan tanah Papua. Kemudian untuk menegakkan proteksi terhadap perlindungan, kemudian pemberdayaan terhadap orang asli Papua. Sudah berdiri selama 16 tahun dan menjadi lembaga kultural orang asli Papua, MRP merasa terikat oleh belenggu atas kebijakan Jakarta tanpa mempedulikan isi dari Undang-Undang Otonomi Khusus. Jakarta dengan kehendaknya sendiri telah melakukan perubahan isi dari Undang-Undang 21 tahun 2001 sebanyak 19 pasal dan MRP sangat menyadari peraturan pemerintah sedang disiapkan. Tapi kemudian kehendak Jakarta sudah lakukan perubahan 19 pasal dan hari ini kami MRP tahu bahwa peraturan pemerintahnya sedang disiapkan. Ya. Saya mau katakan begini, ini Bapak Ibu boleh tahu, mulai hari ini, usia yang ke-16 ini, MRP merasa bahwa tidak berdaya. Karena konstitusi pasal 77 Undang-Undang 21 tahun 2001 katakan bahwa harus ada evaluasi, yaitu rapat dengan pendapat umum satu wadah yang diinginkan oleh rakyat Papua. Tapi itu tidak terjadi. Maka kebijakan di atas 16 tahun ke atas ini, di usia MRP, ini kebijakan pusat, tidak ada campur tangan, tidak dikawal oleh rakyat Papua sebagaimana yang seharusnya sesuai dengan aspirasi rakyat. Jadi prakarsa rakyat Papua menjalankan pembangunan di tanah Papua. Prakarsa itu menurut MRP tidak jalan. Semua kebijakan dari pusat. Di balik kebahagiaan menyambut hari jadinya ke-16, MRP juga merasakan duka atas kebijakan pemerintah yang membenturkan Undang-Undang Otsus dan otonomi daerah sehingga banyak warga khusus di wilayah adat Lepago yang meninggal dunia. Seharusnya pemerintah pusat tak menutup mata dengan kondisi yang dialami rakyat Papua saat ini, khususnya mereka yang mendiami hutan belantara hanya untuk menghindari konflik aparat keamanan. Timotius Murib sangat menyesalkan sikap Presiden Joko Widodo yang tidak pernah mengunjungi kantor MRP setiap kali melakukan kunjungan kerja ke Papua. Hari ini MRP sudah duka karena rakyat kami di 5 wilayah adat khususnya Lepago, banyak masyarakat kami yang ada hidup di hutan dan banyak sekali mati karena kekerasan terjadi. Persoalannya apa? Persoalannya karena regulasi kita. Di era otonomi khusus ini ada dua regulasi atau dua undang-undang yang berbenturan hari ini. Undang-undang otonomi khusus dan Undang-Undang Otonomi Daerah, yaitu 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah. Jadi para bupati lebih cenderung melakukan Undang-Undang Otonomi Daerah daripada otonomi khusus. Dan ini persoalan yang sangat serius. Oleh karenanya setelah 20 tahun ini seharusnya MRP duduk, rakyat duduk, pemerintah duduk, kita bicara evaluasi.
tetapi tidak terjadi. Sudah 13 kali Bapak Presiden kunjungi ke Papua, tidak pernah injak di Honai orang Papua di Majelis Rakyat Papua. Dan kami rasa kesal, menyesal. Seharusnya Jokowi itu orang baik, Presiden orang baik, harus datang di sini di rumah ini supaya kami juga sempat saja sampaikan aspirasi. Tapi itu tidak terjadi. Sementara kehadiran lembaga Majelis Rakyat Papua untuk memproteksi hak-hak dasar orang asli Bumi Cendrawasih dalam rangka memberikan kemampuan kepada orang asli Papua dalam pengambilan kebijakan pembangunan di Indonesia dan Provinsi Paling Timur sesuai dengan tugas serta wewenang MRP menurut pasal 20 ayat 1 Undang-Undang 21 tahun 2001. Jurunya Ilihwara. Terbentuk dari 3 unsur, perempuan, adat, dan agama, kehadiran Majelis Rakyat Papua dianggap petinggi pada saat itu dalam mengawal aspirasi orang asli Papua atau OAP dalam menyuarakan hak mereka yang selama ini dikesampingkan oleh kepentingan serta kebijakan pemerintah pusat. Kini di usia 16 tahun, rakyat Papua masih tetap mempercayai keberadaan MRP sebagai simbol kebangkitan bagi seluruh masyarakat asli di 5 wilayah adat, sehingga lembaga representatif orang asli Papua jangan pernah jenuh dan jemu mendorong suara putra-putri Bumi Cendrawasih sebagai upaya penyelamatan bumi dan warga asli negeri matahari terbit. Harta harapan, tanah Papua, tanah leluhur, di sana